HP iki membodohkan. Saiki apa sithik HP? Apa sithik HP? Lah ngono kuwi lho. Peraturan kok mencla-mencle. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, dulur-dulur, temu maneh dengan kita di sini. Dan kali ini di samping saya kali ini dikeroyok, biasanya dikeroyok bapak dan anak, bapak karo anake. Nggih, dipun tepangaken nami kula Wahyu Yoga Ari Respati saking Karangjati Ngawi. Menika bapakipun. Kula bapakipun nami kula Purwanto. Purwanto sinten enten panggilannya mboten biasane? Purding. Oh, Pak. Gini, ini manggilnya saya Ki Yoga atau Mas Yoga saja? Masnya enaknya gimana? Enaknya nggih Mas mawon. Oh, Nek iya. niku kan kesannya sudah. Oh iya, nggih. Ngeten Mas Yoga, ini dari dulur-dulur, khususnya saya tuh pengen ngertos. Kita kan dari media itu udah tahu, mau ngertos jenengan tuh berprofesi sebagai dalang kecil lah dulu ya. Nggih, dulu Sekarang kecil. kan udah dewasa, Remaja lah. Sekarang remaja lah. Ini mohon diceritakan kapan lalai kok dalang itu gitu. Mulai dari awal lah mungkin. Nggih, mulai dari awal. Seingat saya nggih. Nggih. Itu saya sejak kecil kan sudah diajak kalih mbah kula. Nggih. Kalih mbah kula niku diajak setiap kali pentas kula mesti tilem teng ngajengi sinden. Oh. Jadi sinden niku kan ngadep ke penonton, lah kula tilem teng mriku. Melok mbah berarti ya? Nggih. Ya ini berarti Mas Yoga itu memang sejak kecil itu sudah diperkenalkan secara tidak langsung tentang dunia pewayangan dalangan. Lah mulai aktif mendalang gitu. Mulai aktif mendalang kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Itu langsung festival dalang tingkat kabupaten. Oh, berarti tujuan pertama nipun iku ora kok pengen berprestasi dalang kok mergo lomba niku? Ya sebelumnya sudah ada. Kan bapak saya juga bisa menggambar wayang. Yeah. Nek kalau riyen niku pakai rokok. Yeah. Niku dibentuk wayang mungkin didangani. Nah niku teng griya didamel latihan. Oh, berarti memang sejak kecil sudah ada bakat untuk mendalang. Nah, Pak Pur, pangapunten iki. Ini waktu yoga kelas 5 terus ada festival dalang ikut tuh jenengan dipamiti itu kaget terus apa memang mendukung napa pripun? Nggih nek pertama kaget niku kaget semu seneng. Makanya nek yoga niku mulai alit kan pun nek nderek mbae niku nderek pas versi tanggapan, mboten kok nderek terus saomah terus mboten. Nek pas tanggapan diajak, nek permulaane nggih mencoba mental niku kali mbae dites niku bawa sebelum nembang. Bawa langgam nggih. Nggih, bawa Terus mencopat lah. ngoten bawa ngoten niku yoga Dik. Terus penonton niku kan Antusias. antusias kan bocah cilik kok iso bawa. Padahal niku dereng sunat tasik SD kelas 1, kelas 2 bahkan Kelas 1 kelas 2. kelas 1 sudah 2 sudah bisa bawa. Di pas simbah itu pentas, pas limbuan. Nggih. Limbuan kan biasanya jam 11, jam 12 gitu. Itu kadang saya tidur dulu, Nggih. terus nanti pas waktu mau limbuan dibangunkan. Nanti langsung disuruh nembang dandang gula itu. Oh, berarti memang waktu pangapunten Mas juga saya ke Bapak dulu ke Bapak Ibu. Jadi waktu izin festival itu persiapan apa sing disiapne kalih yoga niku? Iya, nek pertama secara materi kan saking baik. Materi Pedalangan pewayangan nih sebelum pentasan. Tapi nek mengenal wayang walaupun bukan dari wayang kulit asli sejak kecil kan sampun kula perkenalke kalih wayang. Terus masih balita niku pun kula dolani wayang sing ngangge kerdus ngoten. Kula gambar, kula kethoki mirip dengan wayang kulit, nggih enten danganane tangan, danganane sikil ngoten niku nggih. Saged diperangne. Dan itu kan kantun napa? Kantun coran kantun moles. Mengembangkan Makanya mulai alit kan pun remen.
Nah, terus pengenalan dulu lah, pengenalan, kalau sudah kenal kan baru ke jenjang yang berikutnya. Berarti pada Belajar. waktu pengalaman Mas Yoga ini pengalaman untuk festival itu kelas ini pasti 5 SD. kelas 5 SD. Kelas 5 SD di festival lomba tingkat Kabupaten. Kabupaten Ngawi dan dapat juara betul itu. sabet Itu terbaik. nominasi Nominasi sabet. catur terbaik. Oh, nominasi catur terbaik waktu Ya. di tingkat Kabupaten. kelas Catur 5 itu SD. ya dalam arti bukan yang catur main cekak ada ratunya Oh, ada bukan. kudanya bukan. Antawecono. Onto Wecono. Lomba wayang kok ada catur ya. Antawecono. Untuk- Jadi dialog Iya, bahasa. dialog lah. Terus akhirnya setelah itu langsung dalang apa terus Setelah itu setelah tahu bisa mendalang satu lakon kemudian diajak simbah nggih. Nggih. Mucui. Iya. Jadi kalau di bahasa pedalangan itu ada istilah mucui. Mucui ini Itu pentas pra. Prapentas. Ya, pra pentas lah. oh berarti Kan dari kata mucui kan mesti dipucuk. oh di awal Di awal lah. ngawali ya. Nggih, ngawali. Oh, berarti dari pengalaman itu dijak ngawali riyen, berarti Ya. belum mendalang full nggih. Belum. Baru Setengah jam. setengah jam. Setengah jam itu bisa satu lakon. Lakon pakeliran padat. Pakeliran Jadi satu lakon diringkes dalam waktu 30 berapa menit. menit. Oh, ada ya pada Nah. Nah, terus ini setelah itu mulai mendalang sendiri. Sampai Setelah itu SMP. SMP sudah bisa beranjak semalam suntuk ya. nek semalam suntuknya paling SMP itu dalangnya ada 2-3 anak. Nggih. Terus Dibagi gitu? kebetulan waktu SMP ada lomba di Jawa Timur Nggih. tingkat provinsi. Itu dari SMP ada dua orang atau berapa Ya, gantian. 2 orang perwakilan. Dari Karangjadi ya? dari Dari Kar- Ngawi berarti ya? dari Ngawi. Ya. Terus ternyata hasilnya itu penyaji terbaik di kelas provinsi. Oh, di tingkat provinsi. Nah, setelah itu 1 tahun kemudian ada di kelas nasional di Taman Mini. Ya. Berarti memang dari tingkat Iya, festival benar-benar dari kabupaten, kabupaten, provinsi, provinsi, ke nasional. nasional di Nasional. Taman Mini Taman Indonesia Mini Indah. Indonesia Indah. Nah, ini gini, sekarang saya ke Pak Pur lagi. Nun sewu nih, nun sewu sak derengipun bahwa di zaman milenial nih, kan biasanya iki cita-cita anak iki ngerti sih gitu. Paling minim itu ndang lulus sekolah, ndang kerja nang pabrik atau kerja lah, ndang bayaran. Nah ini kok yoga waktu memilih jalur berkesenian khususnya di wayang ini pas nanti pamit jenengan atau memang berjalan apa adanya terus jenengan mengestoni atau pernah gak mengestoni jane sebenarnya dalam hati kan? Nek masalah semua orang tua pasti kan menginginkan anaknya sukses dalam hal ekonomi. Ya betul betul. Mesti cita-citanya paling gak Niku ya. dokter, polisi, Nah, dan lain itu sebagainya niku. ataupun pengusaha. ke negeri lah. Tapi melihat kondisi anak dari kecil hobinya sudah seperti itu, terus dengan kondisi kesenian yang semakin memprihatinkan dari generasi ke generasi kok kelanjutannya kok dalangnya mau iki tok sing kondang kok iki tok lah. Soapan generasi nenek nek gak anakku tak dukung ning kesenian secara mutlak. Oh berarti memang secara keluarga, secara pribadi selain memang dari mbah kungnya, Ya. berarti memang disupport ya. Nggih. Nah, terus Mas juga ini gini, ini di zaman anak-anak milenial ini kan kesukaannya biasanya K-pop, terus Koreanan, terus mungkin dangdut ataupun pop, apa rock band-bandan sebagainya. Kok jenengan yakin memilih jalur berkesenian di menjadi dalang niku motivasinya apa nih? Ya, di sisi lain saya itu nggih, mau diakui apa tidak masih keturunan dalang. Ya diakui maksudnya. Ya mau maksudnya dijak- kan Nek pakne dalang kersuan. Oh, Bukan ternyata. Berarti Mbah Dalang dari Canggah nggih. Nggih. Canggah ke Mbah Buyut, nggih, Terus terus Mbah Mbah Kulo yang masih Hidup. ada, nggih, terus Pak Di nggih. ke Mas saya. Itu kan secara urut-urutan ada, tapi saya ini kan Pedot. Pedot, Bapak nggih. mboten dalang nggih? Bapak mboten Oh, dalang. berarti pedot bapak terus jenengan
turunnya tetap, ya, tapi kan darah itu tetap mengalir. Ya di sisi lain keturunan itu, di sisi lain juga yaitu melihat situasi sekarang itu kan di era nopo nggih, generasi Milenial lah gitu. milenial lah. Itu kita harus pandai-pandai menjaga kesenian kita, terutama tradisi itu sangat penting. Karena apa? Sekali kita lengah, tradisi kesenian itu diambil negara lain, itu baru kita terasa. Seperti halnya tahun 2012 atau berapa itu reog. Reog diakui oleh Malaysia, di Malaysia berkembang, di Indonesia. Ya. Nah, berarti kan memang ini motivasi ini dulur-dulur semua, sahabat-sahabat, kawan-kawan, bahwa memang selain memang jalur keturunan, Mas Yoga ini mengambil jalan berkesenian, yaitu menjadi dalang adalah untuk tetap menjaga kelestarian tradisi dan budaya asli Nusantara. Ya. Nah, sebagai generasi milenial, Mas Yoga ini memang perlu diacungi jempol, meskipun diserang persaingan global semacam ini, bukannya hiburan yang menggiurkan di era milenial, Mas Yoga ini tetap mengambil jalan berkesenian, yaitu menjadi dalang. Motivasi yang sangat mulia, seharusnya siapapun kita itu ikut menyupport Mas Yoga dan sejenisnya ini untuk tetap maju. Karena nanti besok wis dalang wis ra ono, terus generasi milenial ora gelem ngerti blas, wis gek duwe dalang wis ra nang wayang, akhirnya paten obor nanti. Nah, berarti memang itu kan juga terus dituntut untuk selalu berkreasi. Jadi bagaimana penonton itu bisa juga tertarik ke pagelaran kita, karena pada dasarnya kan ada 3, pelestari budaya, pecinta budaya, terus kalau pelestari itu kan kita, pecinta budaya itu penonton. Kita itu wayang ya, penonton. Wayang, niaga dan sebagainya. Terus ada lagi itu yang mau menangkap. Dan ini ada dari 3 ini tidak tercukupi semua, juga tidak akan jalan. Kalau ada dalangnya tapi tidak ada yang nonton, itu juga nggak bisa optimal lah. Tapi kalau ada penonton tapi tidak ada yang nanggap, arep wayangan yang di. Nah, gitu. Jadi yang asli pelestari itu adalah yang nanggap. Kalau yang bisa itu kan pelaku budaya, pelestari budaya, pecinta budaya. Jadi ada 3 poin. Pelaku budaya itu senimannya, pelestari budaya itu yang mau nanggap, kemudian pecinta budaya itu penikmatnya. Penontonnya. Di era yang sekarang, mau tidak mau, gelem ngakoni ra gelem ngakoni, penikmat budaya kan semakin susut, rada kalah. Mungkin karena terlalu suwi, terus wayangan ini mesti bengi dan sebagainya. Mungkin ada trik-trik khusus dari Mas Yoga sebagai dalang milenial lah, tanggap dalang milenial gitu aja. Itu mungkin ada trik-trik khusus agar berkesenian ini tetap tidak lari dari rohnya, tapi juga menarik simpatisan generasi milenial itu ribut. Dari guru saya, Ki Mantep Sudarsono almarhum, itu menyampaikan kalau dalam waktu pentas, kalau kita itu paknya, jadi keistimewaannya itu disabet. Kalau kita menonjolkan sabetnya di awal tapi penontonnya tidak mau, maksudnya tidak mau, istilah kasarnya kawin dengan belum terhibur, belum ada chemistry. Belum ada chemistry, itu kita harus menonjolkan yang lain, seperti halnya Ontowetsono atau dialognya. Dialognya harus begini, harus begini. Berarti dipameri sabet itu kan gaya bermain gaya wayang ya. Bermain wayang itu tidak bisa menarik penonton. Kita harus pindah ke catur atau yang bisa disebut dialog tadi, ataupun kalau tidak mau, juga tidak mau, kita beralih ke lagu, ke kreasi. Oh, berarti gini, misalkan penonton ini ternyata di pertunjukan itu kita tarik dengan gaya sabet atau memainkan wayang itu yang bagus, tapi
penonton masih belum terfokus ke Terpikat wayang. lah. Terpikat ke wayang dengan cara cara catur atau dialognya wayang itu. antar wayang itu tadi. Kok dereng mulai terpikat berarti dengan lagu. kreasi Ya, lagu bisa langsung nanti jejere disudo kan itu bisa. Umpamanya jejer itu jatahnya 1 jam. Nggih. Dibuat setengah jam langsung lagu-lagu. Goro-goro. Langsung limbuan bisa. Oh, ngoten nggih. Jadi nuwun sewu sebelumnya Pak, waktu almarhum Mbah Mantep ngendikan itu pas penjenengan anggap aja itu kalau dalam bahasa Jawanya mejang itu. Nggih. Mejang ataupun kalau bahasa ngene kalau bahasa pondoknya Fatwakan. Betul. ya semacam itu niku gayane piye? Kok jenengan sampai kelingan tiga itu kan ilmu kunci tadi. Nggih, enten. Dalam bahasa Jawa apa Indonesia? Bahasa Jawa. Iya bener. Jadi Pak Mantep ini kan kula ngerti. Nggih rencang-rencang itu waktu itu 14 orang. Prakwin. Ya seperti PKL lah. Jenengan niku kok saged eksis ngantos sak menika niku pripun to, Pak? Ngene lho. Saiki ade kudu ngerti karepe penonton. Penonton kok didoli sabet ora gelem, awake dhewe kudu wani gawe catur. Nggih ngoten niku. Nek catur ora gelem ganti liyane. Garap gending lagu. Nek ora gelem ade kudu iso berinovasi. Saya berinovasi. Pak Mantep itu pripun nggih? Dalang beliau juga ngakoni dalang dablek lah pada masanya. Nggih, mboten. Jadi gini kisahnya. Pak Mantep itu ada campur sari dimasukkan ke dalam pakeliran. Nggih. Waktu itu dalang-dalang Ya ini lainnya itu masih pakem. kontra. Jadi iki musik kaya ngene kok dilebokne ning jero pakeliran iki ora pakem ngene iki. Pakem kan Nah. tidak boleh seharusnya. Pakem menurut almarhum Ki Mantep Sudarsono itu gini. Jadi kalau wayang Werkudara kuwi anake ya Gatotkaca. Itu pakem. Lah nek ngowahi pakem, Alur cerita nggih. nggih, secara silsilah itu juga benar. Terus secara nalar itu juga bisa diterima. Berarti kok Werkudara asale konjo Dipati, anake yo anake Antasena Gatotkaca. Gatotkaca. Kecuali nek mengke Gatotkaca kok duwe Anake anak Janaka. Werkudara, lah niku mengowahi pakem niku. Berarti memang pakem itu ada pandangan tersendiri bahwa pakem itu memang mana yang tidak boleh Sejarahnya cerita. Ya. tidak boleh dirubah, terus ini hanya berinovasi nambahi Ya, betul. untuk menarik simpatisan Simpatisan penonton penonton. dan agar wayang tetap eksis. Tetap kan? eksis. Nah, ini berarti memang ada ilmu lagi dulur-dulur bahwa berkesenian ataupun memilih jalan berkesenian itu memang harus berinovasi dengan Pasar penonton. Ya, betul. penonton agar tetap eksis. Ini salah satu kunci. Berarti bukan dalam berbisnis saja yang harus berinovasi, tetapi dalam jiwa berkesenian juga berinovasi. Yang penting tidak ngowahi pakem tadi. Ya wayang itu kan nut zaman kelakone. Not zaman Kelakone. Niku Nanti piye? kita harus berinovasi sesuai dengan zaman, keadaan zaman. Kalau kita berada di zaman dakwah, itu kita yang ya wejangan antara Pendhita Gunung kali Janaka. Lakone wahyu-wahyu. Wejangan-wejangan kita wedarkan. Kalau zamannya itu politik, kita harus bisa membawa keadaan politik saat itu kepada pakeliran. Jadi misalnya huru hara di negara Ngalengka. Tuh. Sebelum kita akhiri, ini sudah panjang banget durasi ini. Jadi ini saya mohon maaf ada tantangan buat Mas Yoga sebagai dalang milenial yang selalu berinovasi. Ini mayang tapi tidak lebih dari 5 menit. Ya. 3 sampai 5 menit, maksimal 5 menit. Ini tidak boleh 5 menit. 3 ya, 3 menit ya. 3 menit. Prakteknya piye? Mayangnya tadi, pokoknya adegan wayang yang mengupas atau sesuai dengan situasi sekarang ini. Tolong Mas Ferry diambilkan anu nih. Belum Jadi
Studione pun enten wayange kan kantun gamelan. tumbas gamelan Ini mengke. opo aku yo gak ngerti iki karena aku eling kuwi anggere irunge dawu niki Petro. Nah, Nah, eling kuwi kuwitok. Monggo dulur-dulur kita kasih tantangan untuk Mas Yoga Petruk kalih Bagong. mayang mung 3 menit. Monggo. Kang, Kang, apa tuh Kang? Iki HP-ne dan garap tugas. Apa mau? Loh, nanti kirim tugasnya. Biyen kae jere jauhkan anak dari HP. HP iki membodohkan. Saiki apa sikik HP? Apa sikik HP? Lah ngono kuwi lho. Peraturan kok mencla-mencle. Loh, Kang. Iki ngono programe pemerintah iki tarah ya kudu ngono kuwi. Saiki iki daring. Kuwi untuk menekan angka positif virus corona. Ngerti ora kowe? Dulur-dulur, satu lagi pesen kalau ingin menganggap biar wayang ini tetap eksis, biar berkesenian ini tetap jalan, biar para pelaku seni ini tetap bisa berkarya, yen pengen nanggap Mas Yoga monggo menghubungi Mas Yoga teng kula nggih angsal, teng Mas Pur nggih angsal, pokoke sedaya mawon saged. Ini Mas Yoga ini dalang milenial, salah satu dalang lah, bukan satu-satunya di Ngawi, memang salah satu dalang di Ngawi. Monggo bisa menghubungi Mas Yoga nanti atau ke saya nanti tak hubung nomor tak terkini nggih Mas Yoga. Nanti bisa DM di IG kula. Oh, di IG. Wahyu_YAR. Nah, ini kalau Facebooknya Facebooknya Wahyu Yoga Ari Respati. nah ini monggo sing duwe gawe-gawe aja lali nanggap wayang. Nah, duwe hasil lebih nanggap wayang. Yo aja dangdut tok, yo wayange tanggap. Ngeten to. Melestarikan budaya sendiri. Jadi matur suwun rawuhipun cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.